itu ada semacam tanggung jawab di situ. Ada stiker, apalagi ada stiker FK3O nya, udah gitu ugal-ugalan, sorry itu saya mendingan ke laut aja deh. Nah itu yang kepikiran apa sih, kenapa klub otomotif tidak begitu. Tersisalah 11 orang perwakilan klub. Jam 11:11 kita benar-benar ketok palu, yuk kita bikin paguyuban. Kalau saya sih gini, saya gabung di paguyuban di komunitas, tujuannya sih sebenarnya cuma satu, ingin membawa teman-teman di komunitas ini supaya bisa mencerminkan bagaimana mereka lebih berdisiplin berlalu lintas. Halo, Gober People, jumpa lagi nih bersama gua di Pots Auto 3 Point. Podcastnya anak komunitas. Nah, sore hari ini nih gua luar biasa banget nih, gua kedatangan senior gua nih di komunitas nih dari paguyuban FK3O. Pasukan ini senior luar biasa. Boleh kita perkenalkan diri Om? Mulai dari saya? Iya. Perkenalkan, nama saya Lili Andi Baryono. Saya di FK3O saat ini menjabat sebagai divisi kegiatan dan touring di masa 2019 sampai dengan 2000 sekarang ini. 2023 ya. Harusnya 2023 ini di akhir tahun nanti regenerasi. Oh, jadi saya manggilnya Oblik ya? Ya, Oke. Dengan Om. Terima kasih, selamat sore. Nama saya Amrul Wahyudi. Saya sudah tidak di FK3O, tapi hanya mendampingi teman-teman aja di pengurus. Tapi founder pasti ya. Ya begitu. Jadi sekarang jadi penasehat aja. Jadi Dewan penasehat. Dewan penasehat. Yes. Saya boleh panggilnya apa nih? Om Andrew. Apa? Amru. Om Andrew. Ya. Nah, dengan teteh, kakak, atau ente, ya kan? Dengan siapa? Kenal aku Mila Alkania. Kebetulan sekarang aku menjabat dari Humas Internal. Humas Internal. Ya. Kakak Mila. Tante. Oh ya, Tante Mila. Oke. Nah, dengan Om. Nah, dengan Didon Om sebagai humas eksternalnya FK3O. Humas eksternal F3O. Nah, ini humas eksternal F3O ini mengacu kepada apa nih, Om? Oke, kalau untuk humas eksternalnya FK3O itu mengacu kepada di mana FK3O sendiri kerjasama dengan pihak ketiga selain dengan klub dan komunitas yang sudah tergabung di dalamnya. Otomatis seperti kemarin paling dekat itu kita kerjasama di IMS itu dengan Diandra Promusindonya berarti. Terus kemarin ada Fund Rally-nya Jasa Marga, kita berarti kerjasama dengan Jasa Marganya. Jadi itu tugas peran untuk pintunya dari saya, nanti baru kita bagikan tugasnya job desk masing-masing pada para pengurusnya. Gitu. Wow, luar Jadi biasa. urusannya sama sponsor ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Terpakti. Iya. Berarti kita jauh-jauh dari dia. Iya. Saya yang jauh kayaknya. Urusannya sama sponsor masalahnya kan. Nah, untuk tadi Tante Mila itu humas internal. Nah, itu sebagai gimana tuh? Cara kerjanya tuh di FK3O? Bahasa halusnya mungkin penyambung lidahan. Penyambung Yang lidah. menyampaikan info dari mungkin dari humas eksternalnya atau dari pengurus pusatnya, aku menyampaikan ke teman-teman yang member di FK3O. Teman-teman komunitas ya. Oh jadi biasanya sebagai PIC dong ya kalau kayak gitu ya, kalau ada acara-acara gitu kan PIC-nya dari FK3O Tante Mila gitu ya? Bisa Bisa jadi. jadi. Toa masjid sih Oh sebenarnya. gitu. yang lebih aktif ya mungkin ya. Ya jadi gini, kalau misalnya FK3O itu kan terdiri dari komunitas. Isinya membernya itu bukan personal. Isinya adalah klub dan Iya. komunitas. Nah otomatis klub dan komunitas ini bagaimana untuk menyampaikan dan segala macam perlu mediasinya ya. Mediasinya itu dilakukan oleh PR gitu ya, PR. Oh, luar biasa nih Tante nih. Sekarang Om Amru nih sebagai founder, kita mau tahu dong cerita awalnya berdirinya FK3O. Mau pendek mau panjang. Pokoknya kalau belum maghrib belum Om. Dua maghrib 2 minggu ya. Baik, saya mau ceritain tentang apa dulu. Kita bicara tentang komunitas
FK3O-nya sendiri atau memang ruang lingkupnya klub dan komunitas di Indonesia? Sejarah dan awal. Sejarahnya dari awal Sejarah, dirinya, berarti visi FK3O-nya. misinya Ya. gitu kan. Oke. Awalnya gara-gara pada berantem zaman dulu. Oh. Tahun berapa tuh? Sebutin lama banget berarti sebutin. Tahun banget gua tahu banget. Gini, dulu tuh klub dan komunitas memang ada dari tahun 80-an sudah ada klub dan komunitas. Kita name it, ada dulu TKC, dulu bukan TKCI, tapi dulu TKC. Terus ada Jimny Highway, ada Land Cruiser, TKC itu Toyota Kijang ya? Toyota Kijang Club. Toyota Nah, Kijang. kalau sekarang kan TKCI, Iya. TKCI dan IKC. Nah, kalau dulu masih ada cuma satu TKC, terus ada Starlet, macam-macam ya Iya. komunitasnya. Tapi mereka itu isinya berantem dulu. Hmm. Di jalan itu sangat tidak bersahabat banget lah, jauh banget. Jadi bertingin, oh gue komunitas ini nih. Gitu. Ya, Ah. karena kalau itunya sih dari zaman dulu namanya klub dan komunitas tuh arogan, idealis, terus pengennya show off, Jadi geng gitu. narsis, dan gitu egois kadang-kadang Iya. ya. Itu dari dulu nggak berubah sampai sekarang Iya. tidak berubah. Cuman bedanya dulu mereka satu sama lain itu tidak sinkron. Jadi kayak anak TKC sama anak Land Cruiser Saingan gitu itu ya? zamannya dulu kalau yang orang-orang lama tuh di Jalan Melawai itu tempat berantemnya mereka. Berantemnya kayak tawuran sekarang, bolong beneran gitu, dan adu mobil beneran gitu. Toyota hardtop tuh Land Cruiser kan dulu ada bempernya tuh. Iya. Nah bempernya itu depan itu bemper yang palanya itu dicabut, jadi tinggal garpu doang. Nah Wah, itu buat alat. nyodok mobil. Butuh mobil. Beneran. Dan itu it happen gitu. Jadi itu tahun 80-an, nah, tahun 90-an itu segala macam masih juga berlaku. Cuma pada saat itu saya mulai beraktif di komunitas itu gara-gara kejebur juga sih, gara-gara ya mungkin kata salah satu dedengkot Silverian juga ya, Om Diki ya. Nah, jadi om awalnya di klub apa nih tadi awalnya nih? Saya pertama kali dijeburin di klub dan komunitas itu di Timor Air. Timor, mobil Timor. Timor. Mobil Timur. Iya. Tapi kalau saya di dunia otomotif memang suka ya otomotif, terutama motorsport gitu. Nah, tapi di dunia modifikasi, show dan sebagainya itu akhirnya kita ikut juga, saya ikutan juga. Nah, gara-gara itu jadi dicemplungin jadi masuk Timor Air. Jadi masuk ke anak Pengurus, jadi pengurus ya udah karena nakal, pikirannya nggak bener, akhirnya dia acak-acak tuh, dia acak-acak. 2000 awalnya tuh 2007 itu saya menerima, dulu kan masih pakai milis. Nah itu kenapa kita memanggilnya Om dan Tante? Iya. Sejarah juga tuh. Karena sampai sekarang itu masih berlaku, masih dipakai ya. Karena dulu kita pakainya milis, mailing list. Mailing list, ya. Nah, jadi kita tidak punya gadget, tidak ada WhatsApp group, Iya. nggak ada. Pager ada pager om. Pager nggak bisa buat ngobrol. Nah, ya satu-satunya buat ngobrol melalui kata-kata itu hanya email dan mailing list, dan itu kita bergabung di situ. Nah, karena kita nggak tahu lawan bicara kita umurnya berapa, statusnya seperti apa, segala macamnya itu nggak tahu, hanya huruf aja yang kita tahu. Akhirnya kita manggilnya Om untuk laki-laki, Tante untuk perempuan. Wah. Itu asal muasal kenapa sampai sekarang Sekarang namanya panggil itu Om ya. dan Tante. Tante. Itu di komunitas. Itu tahun berapa? 90 80 ya? 80-an, mulai aktif di milis itu tahun 2000-an sih sebetulnya. Yang mulai milisnya itu ya 2000, sekitar 2005-an, 45 lah mulai di situ. Nah, 2007 tuh saya tiba-tiba mendapatkan, udah masuk Timor Air, tiba-tiba mendapatkan email dari seseorang yang bukan mewakili, dia kebetulan saya tahu dia adalah sekretaris jenderalnya Avanza Xenia Club Indonesia, asik. Oh. Namanya Mas Mulyadi. Jadi apa Bang? Ya, Mas Mulyadi. Nah,
dia yang mengirim email ke saya salah tuh sebetulnya. Jadi dia kebetulan asik avansasinya. Dia mau ngajak, pada saat itu lagi zamannya senengnya futsal, lagi trennya futsal tuh 2006-2007 Iya. tuh. Nah mereka dia ngajak klubnya di Don Awal apa tuh Don? Pesta Suluna. Pesta Suluna Community TSC itu untuk sparring futsal. Tanding futsal ya. Sparring latihan bareng. Ya. Latihan bareng sparring. Nah, sparring. Nah, itu email itu nyampe ke saya dan saya balikin nanya, Mas Mulyadi ini apa ini? Dia bilang, oh sorry om, itu saya salah kirim. Saya mau ngajak TSC untuk sparring futsal. Saya balikin, kenapa nggak kita bikin aja pertandingan futsal antar klub? Gitu. Saat itu. Jawaban dia nggak mungkin om, itu impossible. Sekarang aja di jalan aja kita congor-congoran ya. Sering kata-kataan Maksudnya di jalan itu boro-boro sekarang. Kalau sekarang kasih lampu, kasih klakson. Kalau dulu mah buang muka gitu. Kalau dijadiin futsal mah yang ada tawuran judulnya gitu. Akhirnya saya bilang ini akan bisa terjadi kalau memang ada triggernya. Nah, karena pada saat itu ya itu dia tadi saya nggak waras kali ya. Ya udah saya coba untuk kumpulin tuh gerilya melalui email, manggilin orang-orang, baca, dilihat dulu kan masih ada Friendster. Iya. Ya. Lihat di Friendster, lihat di Facebook, lihat di email, lihat di belum masih Yahoo. Nah, nyari mulai deh kontak-kontak itu klub-klub yang ada pentolannya. Akhirnya di Desember 2007 di Desember tanggal 2. Tapi agak susah nggak dulu? Hah? Nyari itunya. Banget mas. Susah kan dulu ya? Banget. Kalau sekarang mungkin gampang ya. Kan? Sekarang nggak usah nyari nongol sendiri. Iya. Udah banyak medsos ya. Iya. Dulu berarti susah banget. Susah kan? banget mas. Dulu kita untuk mencari klub itu harus masukin keyword dulu. Apakah itu keywordnya mobilnya atau komunitasnya atau tempat tongkrongannya segala macam. Itu harus masukin dulu, baru muncul. Tapi dulu nyarinya di warnet. Hah? Nyarinya di warnet. Di mana? Kebetulan saya mempergunakan fasilitas negara karena iya. masih kerja. Jadi di kantor Kantor ya. after office hour gitu. Jadi akhirnya kita coba, saya cari dan dapat itu di tanggal 2 Desember 2007 pertama kali kita bikin meeting untuk membahas futsal tadi. Di Setiabudi Building, restorannya udah tutup. Nah, itu kurang lebih sekitar 16 perwakilan dari klub Komunitas. hadir. Ya, pertama kali. Ini cikal bakal FK3O berarti 16 itu. Sebetulnya bukan cikal bakal, tapi itu adalah trigger pertama FK3O. Nah, akhirnya kita sepakat bikin, ketemu berapa kali meeting segala macam, dan sepakat kita nggak pakai IO. Jadi bikin futsal, pertandingan kompetisi futsal itu disebutnya Toto Cup. Nah, Toto Cup tahun 2008 itu kita bikin di bulan Juni, tanggal 16 Juni itu di Kemayoran. Sebelahnya J-Expo ada acara futsal baru. Iya. Nah, baru masih baru buka, dia punya 8, baru bukanya 4 gitu ya. Nah, karena dia perlu promosi, akhirnya kita kerjasama di situ. Bikin 32 klub bertanding futsal seharian clean, nggak ada berantem, nggak ada protes. Seharian itu kelas. Seharian. Oh. Panitianya terdiri dari perwakilan klub, beberapa klub, dari Timorer, dari TSC, dari TVCI, wah banyak banget deh. Dari Daihatsu Taruna, komplit deh. Teruci dong, Om, ada Teruci. Teruci juga termasuk, Om Cibut, almarhum, itu salah satunya. Nah, setelah event itu selesai, ya udah pemenangan segala macam. Setelah event itu, vakum tuh dalam arti nggak ada apa-apa. Tapi panitia nih yang lain, Om Mamlu kok diem aja nggak enak nih. Gimana kalau kita ngumpul lagi deh, gitu. Ini panitia doang nih. Ngumpul lagi ya, kan berbagai klub udah tuh. Iya. Ngumpul lagi, kita cari tempat yang di tengah. Akhirnya ketemu tempatnya namanya Midpoint di sebelah hotel atlet. Hotel atlet, Century Atlet. Itu jajaran itu tuh ada gedung
Itu perumahan, bukan perumahan, mesnya atlet ya. Iya. Nah di bawahnya tuh ada restoran tuh, ada roti bakar Edi di situ tuh, RBE. Itu dulu namanya Midpoint. Nah ngumpul pertama kali di situ, dan itu tempat tongkrongannya anak-anak asaf. Oh iya. Habis balapan, Ya. masuk ke situ, RBE, jajan, makan, balik lagi ke asaf. Jajan bagi asap ketemu babe. Ya, jadi banyak banget di situ anak-anak. Maduma. Ya, anak-anak ID Mob tuh yang doyan-doyan ngebut lah, doyan iya. drag race tuh yang pada ngumpul di situ. Jadi belokan KFC kan. Yes. Ya. Nah itu di Midpoint itulah kita ngumpul lagi. Nah mulai deh, udah Om Amru gongin aja, kita bikin semacam asosiasinya. Nah itu sepakatannya terjadi itu di pas kebetulan karena waktu itu saya bagian dari IMI DKI, pengurus IMI DKI bagian organisasi. Jadi ada obligasi untuk ikut meramaikan di IMI lah klub-klubnya supaya gabung gitu. Ya udah saya undang IMI DKI untuk datang untuk presentasi dan sebagainya di FX Building. Nah itu tanggal 11 bulan 11 tahun 2008 dari acara sore sampai malam. Nah selesai malam tuh jam 9-an kan udah mulai tutup tuh. Nah kita masih bersisa nih yang beberapa orang, tersisalah 11 orang perwakilan klub. Jam 11 kita benar-benar ketok palu, yuk kita bikin paguyuban. Pada saat itu belum ketemu nama FK3O. Oh, masih ada pertemuan lagi. Paguyuban. Jadi pada saat itu jam 11 malam itu entah kenapa jam 11 malam lebih 11 menit tanggal 11 bulan 11 2008 11 orang sepakat second bikin yang namanya paguyuban komunitas dan klub. Itu bisa tepat begitu ya? Nggak tahu. 11. Itu kehendak yang maha kuasa. Gitu. Nah, akhirnya waktu berjalan, nah kita sering ngumpul, mulai kegiatan dan sebagainya. Ya, akhirnya muncullah nama, kita nggak mau pakai bahasa Inggris karena kita di Indonesia, Forum Komunikasi Klub dan Komunitas Otomotif. Itu udah ada Berarti- pengurusnya? Belum ada. Jadi Belum. cuman belum ada PIC-nya. Pokoknya nongkrong aja, Cuman itu itu aja. poin itu. Akhirnya kita pokoknya semua klub yang kenal kan, ada beberapa tuh yang kenal kan, Iya. milis tuh undang, main yuk, kumpul yuk segala macam ya kan, di Midpoint. Nah dari situ akhirnya salah satu biang keroknya Om Bujiono, itu dia karena sudah banyak ngobrol, Om Amru ini nggak bisa terlalu cair, nggak bisa nih, K3 nggak boleh terlalu cair, harus ada struktur lah untuk mengatur semuanya, karena sudah mulai itu Iya. kegiatan permintaan event segala macam Banyak ya, udah mulai banyak. Mulai banyak. Yang gilanya tuh di 2010, 2009 dan 2010 tuh peaknya kita. Nah, jadi akhirnya kita sepakatlah muncul nama FK3O dan mulai kita bangun struktur pengurusnya, disebutnya pengurus besar pada saat itu. Nah, event yang pertama yang kita handle yang besar itu adalah Carlos. bukan Om Lee. Pada saat itu Diandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS, Indonesia International Motor Show, pindah tuh dari JCC Jakarta, Ke Kemayoran itu. Jakarta Balesidang kalau orang lama nyebutnya Balesidang. Iya. Ngangguk tuh yang lama tuh. Orang tua saya itu. Ya. Nah, jadi dari situ pindah ke JXPO Kemayoran. Mereka biasa indoor terus ketemu JXPO Kemayoran yang ada outdoornya. Bingung mau gimana di tempat segede gini. Akhirnya saya dikontak oleh salah satu petingginya di sana, ketemu, mengajak FK3 untuk tampil. Nah, itu dalam 12 hari kita bikin kisruh dengan tiap malam kita loading in 50 mobil, loading out 50 mobil. Jadi kita dapat tempat seluas 300 meter persegi, mau terserah mau ngapain di situ. Kita minta bantuan dari sponsor untuk tendanya, juga bantuan untuk tendanya minta 2 sponsor, listrik dan sebagainya kita minta bantuan, disupport. Nah, kita bikin display aja sambil memperkenalkan ada klub dan komunitas segini banyak loh di Indonesia. Itu tahun 2008 berarti ya? 2009. 2009 ya.
Berarti FK3O ini yang paguyuban pertama kali ya jatuhnya ya? Iya. Paguyuban pertama Berarti kali. sekarang udah 15 tahun ya Om ya? Iya, iya. 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun. Satu dekade lebih berarti ya? Iya dong. Ya begitulah. Nah untuk tanggal berdirinya kapan tuh? 11 11 November 2008. 2008. 11/11/2008. Nah sampai saat ini udah berapa komunitas yang ada di FK3O? Wah, saya sudah nggak hafal. Kenapa? Karena udah terlalu. Saya kebetulan didaulat pada saat itu, bukan didaulat lagi, tunjuk benar-benar lo jadi presidennya gitu. Kita pakai nama presiden karena entah kenapa ya, jadi pakai nama presiden pokoknya jadi presiden aja. Oh, pengen beda dari klub. Ya, Karena kalau klub kan ketua. Ini Jangan. presiden. FK3O ini paguyuban, kita bedain namanya presiden lah. Nah dari 11 orang itu yang masih aktif selain Om Amrus siapa Om? Yang pertama kali mencetuskan, kan ada juga yang udah meninggal gitu kan? Ada 2 orang yang sudah meninggal, Om Yanto dan Om Ciput. Iya. Nah, beliau sudah meninggal, foundernya. Sekarang yang masih aktif di komunitas ya? Iya, iya. Semua masih aktif. Oh masih ya? Masih aktif masing-masing. Masing-masing, cuma tidak. Ya mereka ya untuk ketemu lagi mungkin perlu waktu lah ya, karena masih udah pada sibuk ya. Iya. Gitu. Amru aja yang nggak sibuk. Berarti Om Amro ini mantan presiden FK3O yang pertama ya? Yang pertama. Yang pertama. 8 tahun kurang lebih mas. 8 tahun. Iya. Udah berapa kali ganti presidennya? Sekarang yang ketiga. Sekarang yang ketiga. Masa jabatannya itu berapa lama sih kalau di FK3O? Setelah yang kedua kemarin diputuskan kita menjabat sebagai selama 4 tahun. 4 tahun berarti ya? 4 tahun. Lebihnya 4 tahun. 4 tahun setengah deh. 4 tahun aja mas. Udah harga mati nih. Iya mati ya. Nah oke Om Lilik. Nah, Di FK3O ngapain aja nih Om? Saya. Tugasnya nih. Ya. saya kebetulan di sini kan di bagiannya di kegiatan dan touring. Otomatis ya saya menyambung dari informasi dari Omnidon, misalkan ya ada informasi dari pihak third party untuk kita mengadakan suatu acara atau kita akan meramaikan acara dari suatu instansi, ya saya yang akan mencoba untuk meng-create-nya, mengemasnya untuk menjadikan acara itu bisa terlaksana dengan baik. Termasuk juga bagian dari touring juga, kita juga ada sesi di mana kalau saya sih gini, saya gabung di paguyuban di komunitas, tujuannya sih sebenarnya cuma satu, ingin membawa teman-teman di komunitas ini supaya bisa mencerminkan bagaimana mereka lebih berdisiplin berlalu lintas. Ya, karena misi saya itu, misi pribadi saya itu, karena memang saya aktif di bidang road safety consulting, saya profesional road safety instructor, jadi tujuan saya masuk di paguyuban di komunitas adalah untuk itu. Jadi kalau safety driving ini instrukturnya nih. Tuh. Canggih. Oh, Pantesan kayak pernah ketemu. nah, kalau klubnya mau anti driving nggak mau Lilik gitu, langsung. Jadi seperti itu. Mungkin nggak nanti ke depan ini juga kita di FK3O juga mungkin akan kita buat ada satu wacana untuk membuat satu agenda di mana kita akan mengundang beberapa teman-teman komunitas untuk saya mensosialisasikan bagaimana cara berempati atau berkendara yang baik di jalan. Karena kan ya tidak menutup kemungkinan ya sekarang ini kan banyak sekali oknum-oknum di komunitas ini yang Iya. banyak menyalahi kaprah, yang sehingga banyak anggapan image di masyarakat umum tuh kalau kita di komunitas itu cuma sebatas Kumpul-kumpul. hura-hura terus kemudian Foya-foya. Iya. arogan di jalan Iya. gitu kan. Karena memang Iya. itu oknumnya ada yang Iya. merusak itu kan. Nah, ya kita berusaha untuk mengembalikan image itu supaya teman-teman di komunitas ini bisa jauh lebih baik Tertib lagi. berlalu lintas. Ya. Karena memang harusnya kita di komunitas bisa menjadi sebuah penyambung tangan dari stakeholder yang menangani tentang kedisiplinan berlalu lintas ini. Gitu harusnya. Nah kalau ada oknum yang seperti itu, tindakan dari FK3 itu biasanya seperti apa tuh? Misalkan ada yang banyak kan bawa stiker ya? Ada Iya. stikernya nggak sih? Ada stiker di belakangnya pasti Ada. kan? Nah ketika ada sesuatu insiden dari oknum tersebut gitu, Ya kita kembalikan dulu ke komunitasnya. Biasanya kita tegurnya adalah ke komunitasnya. Kemarin juga belum lama ada kejadian yang mana itu dilakukan oleh sebagian dari oknum dari anggota komunitas itu ya. Kita berikan teguran. Jadi kita berikan teguran, terus kemudian nggak cuma teguran juga, tapi memberikan juga bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah itu supaya nggak terjadi lagi.
klarifikasi itu. Klarifikasi. Tapi nyatanya nggak klarifikasi juga. Karena memang dasarnya alot. Ya. Tapi kalau nggak misalnya nggak digubris gitu, ada sanksi nggak dari FK3O? Ya Ke komunitasnya? kalau memang itu sebenarnya pasti ada sanksinya. Ada ya? Pasti ada. Sebetulnya kalau dibilang sanksi sih enggak sih, apalagi sekarang itu sosial ya, social sanction itu jadi jatuhnya apa ya? Karena waktu saya berpikir untuk membuat FK3O itu juga sebetulnya awalnya adalah gara-gara melihat taksi loh. Melihat taksi. Mobil taksi itu pada saat dia trouble di jalan, apapun jenis taksinya, Dibantu. itu yang akan membantu itu adalah taksi-taksi lain. Iya. Mereka akan berhenti mempertanyakan, setidaknya menanya ada apa. Gitu. Nah itu yang kepikiran saya, kenapa buat otomotif tidak begitu. Gitu. Nah sekarang kita sebagai FK3O meminta kepada mereka untuk sadar itu, dan come on guys, kita ini kan wakil masyarakat langsung yang benar-benar memakai jalan raya, bersinggungan langsung dengan pihak lain, dan kita membawa nama stiker klub masing-masing yang di situ ada semacam tanggung jawab di situ. Ada stiker, apalagi ada stiker FK3O-nya, udah gitu ugal-ugalan, sorry to say, mendingan ke laut aja deh. Karena Kata aja deh. ya bukan itu yang kita pengen ya. FK3O pengennya klub komunitas itu dipandang oleh masyarakat sebagai suatu wadah yang memang mencerminkan mencerminkan kedisiplinan. Mereka bisa menjadi wakil masyarakat langsung untuk segala sesuatunya gitu. Jadi jangan sampai dirusak lah oleh member-member yang kayak gitu. Ya makanya sih kalau zaman dulu kita tegur pada saat pengurus kita tegur ketuanya, Anda harus tegur teman-teman. Kalau misalnya memang itu berlakukan, karena masing-masing klub punya karakter ya, masing-masing punya cara berlakukan sistem penalti ataupun apapun dengan cara masing-masing. Tapi itu kita tegaskan, itu sudah tidak layak untuk kita sampaikan sebagai klub dan komunitas. Community people dengar ya, jadi nggak sembarangan juga ya kan. Kita juga nggak bisa ugal-ugalan. Ketika kita udah punya alma mater di situ, tolong dihargai dan dihormati. Betul. Gitu ya. Dan masalahnya juga gini, masyarakat awam itu kan random, dia ngeliat ada stiker komunitas, tapi dia nggak akan suka tahu komunitas apa, yang penting kalau ada anak klub, ini anak klub, udah gitu aja, dia nggak akan lihat itu klubnya apa, karena stiker kan kecil kan, jalan, jadi kan mobil banyak stikernya ada anak klub. Ini anak klub aja kan, random kan jadinya ya. Iya. Dan dapatnya semuanya. Mungkin aku mau nambahin sedikit aja. Boleh, info. Siap. Tadi kan nanya udah berapa komunitas yang ada di FK3O. Untuk sampai detik ini total komunitas yang ada itu 263 komunitas. 263 itu ya. 263 komunitas. Terus ada nggak persyaratan khusus untuk masuk FK3O, persyaratannya, atau harus ada ADART? Kan ada komunitas yang nggak ada itu kan. Nah itu apa tuh persyaratan? Boleh tahu nggak? Boleh di-share? Nah, kalau untuk persyaratannya sih meneruskan ya Om ya, Om dari presiden pertamanya. Kalau sampai saat ini persyaratan hanya untuk mengisi Google Form. Jadi Google Formnya ini isinya itu adalah dari data ketua umumnya sekaligus sebagai penanggung jawab dari klub dan komunitasnya. Terus kedua, kalau memang dia punya region di beberapa wilayah yang di situ ada FK3O, itu kita masukin minimal 2 atau 3 ya. Itu masuk ke klub yang skalanya nasional. Beda dengan memang kalau ada klub yang hanya baru mungkin ada satu wilayah doang di chapter ya, satu chapter gitu, itu kita nganggapnya klub lokal jadinya gitu sih. Jadi syaratnya sih sebenarnya hanya menginfokan kita ngisi data sih, siapa yang bertanggung jawab atas klub ini gitu sih. Nah kalau misalkan community people ada yang punya komunitas nih, ternyata cuma anggotanya cuma 10 orang, bisa nggak masuk FK3O? Bisa, nggak masalah. Dia nggak ada ADRT-nya, nggak ada apa, cuma hanya mesti. Makanya, mohon maaf makanya ada klub dan komunitas. Kita membedakan itu, kita mengklarifikasi itu ada. Jadi klub atau begini, klub itu adalah sekumpulan orang gabung ya. Nah, tapi kalau klub itu pengertiannya
dalam catatan kita adalah klub itu dia sudah mapan, sudah mature. Ada ADART, ada struktur organisasi, ada kegiatan reguler, ada ID card atau sebagainya. Itu kita namakan klub. Tapi kalau komunitas dia masih cair. Dia mungkin ada kumpulan yang mungkin entah itu sama mobilnya, atau sama daerahnya atau segala macam. Akhirnya mereka bergabung dan menjadi suatu komunitas. Dan itu paling kita minta satu orang sebagai PIC aja. Gitu. Tidak mengharuskan dia punya ADHD. Siapapun boleh gabung dan siapapun boleh keluar karena kita tidak pernah memaksa. Tidak pernah memaksa ya. Berarti Memaksa juga sakit, Mas. Ada biaya nggak sih tadi? Nggak ada biaya sama sekali. Oh, sudah itu aja ya. Terus Tapi dapat door prize gitu ntar. Kalau datang di acara kita ya pasti dapat. Oh, dapat. Pasar loyal aja. Gini loh Mas, FK3 itu sebetulnya gini. Tujuan saya membentuk atau dan teman-teman yang lain yang sepakat dengan satu film dan sampai sekarang itu berjalan. FK3 itu gini. Kita kadang-kadang ada klub yang mau bikin event ataupun ikut dalam suatu kegiatan. Mereka tidak punya source untuk itu. Nah, dengan adanya FK3 sebagai jembatan untuk itu. Jadi kita bisa menjembatani mereka sebagai bridging untuk mengangkat mereka untuk bisa ikut di kegiatan-kegiatan yang kita buat ataupun kegiatan-kegiatan yang orang lain buat. Kita sebagai source-nya. Kita kan sebagai penyumbang, kasarnya penyumbang crowd lah untuk kasarnya. Nah, melalui FK3 kita undang semuanya. Jadi teman-teman member klub FK3 ini bisa merasakan benefit, terutama personal bisa merasakan, misalnya nih kayak misalnya event motor show kita dapat fasilitas tiket gratis gitu, yang which is itu kan sebetulnya nggak gampang mendapatkannya. Belum Mana tentu saya dapat tuh tiket gratis dari FP3. Iya, kan saya tahu. Betul. Kita selalu bahkan kita selalu yang kita jemput bola kepada penyelenggara, kita minta dong buat klub dan komunitas. Kenapa? Bagaimanapun mereka juga harus tampil gitu. Nah, itu yang kita lakukan untuk mereka. Dan itu yang selama ini kita lakukan dan so far sih mereka senang-senang. Selain IMS apalagi kegiatan yang skalanya besar gitu loh sekarang. Dengan Gaikindo, dengan Gias juga ya. Gias lagi upload sebagian kita sudah mulai berjalan gitu ya. Terus dengan kegiatan-kegiatan lain sih. Kok saya ngomong lu pada ngomong. Ya, pasti sih kerjasama dengan Jasa Marga pun ya insya Allah. Nah, itu kemarin kayaknya rally ya. Kan, Terus kan. nextnya apa nih Om? Next juga mungkin Rally karena lagi. itu event tahunan untuk Oh, Jasa event Marga. tahunan. Karena itu kan event temu pelanggannya Jasa Marga. Iya. Nah, itu memang program dari Jasa Marga yang dilakukan secara terus-menerus. Cuma memang kemarin itu dilakukan Jasa Marga sempat kekat dengan masa pandemi kan. Iya. Nah, setelah masa pandemi dia bergabung dengan kita dan akhirnya alhamdulillah Nah, dia terus tahun depan pecah. mesti ikut nih Tahun rally. depan sih harus rally. Kemarin saya ikut loh. Oh ya, Dapat juara. menang dapat Menang. Dapat sepeda ya. Enggak. Dapat itu kompor. Oh iya, kompor. Boleh dipakai juga kan sih ya. Pokoknya dipakai juga. Nah, Tante, susah nggak nih ngurus member-member komunitas yang ada di FK3O? Enggak sih, alhamdulillah selama ini mereka enak untuk diajak komunikasi. Enak ya, cuma masih sedikit agak dibawelin apa enggak? Iya, meski agak rajin. Rajin ya. Nah, ada kopdar wajib nggak di FK3O buat antar komunitas Jadi selama ini? kalau kita gini Mas, kalau kopdar itu biasanya lebih ke klub ya. Iya. Jadi kalau kita bikin kopdar juga, nanti si klubnya sendiri nggak punya acara nih, ya kan? Jadi palingan kita bikin event yang memang skalanya mungkin bisa 3 bulan sampai 6 bulan sekali, tapi sekali bikin Ngumpul semua. gitu. Iya, lebih baik begitu mungkin. Jadi biar si member orang personalnya ini bisa agak bisa mengikuti acara-acara yang ada di klub juga. Terus saat 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan sekali baru ngikutin acara di FK3O-nya. paling kalau kopdar ya kitanya aja misalnya diundang sama teman di komunitas. Iya. Ada undangan, ada entah dia ada anniversary atau dia ada unas, kita diundang dan kita akan hadir. Perwakilan dari kita pengurus akan Lebih menghadiri. sering menghadiri. Ya. Yang kecil-kecil mah kita nggak bikin Mas. Enggak. Sekali bikin pakai Kan langsung. gede. Karena emang skalanya juga udah gede. Ya sama Ya, enggak gitu. gede banget. Ya
ya make sense-nya gini aja, kalau misalnya satu klub itu dianggap anggap lah ya, satu klub dengan average mungkin sekitar 100 lah ya. 100 lah. Yang besar ke kecil ya, kecil ke besar 100 kali 263 nya udah 26.000. Iya. Itu kalau 100, kalau masuk ke 500 sudah sekian banyak gitu. Inceran sih sebetulnya. Inceran. Kalau untuk partai bisa bikin. Itu yang paling kita hindari. Tidak, Tidak mengarah ke sana. kita ngarahnya ke ban bulat aja deh. Buat aja. Emang benar-benar hobi. Yes. Gitu. Nah, Milik, ada nggak kegiatan ke depan yang dijalani nih dari FK3O? Kegiatan ke depan yang ingin kita jalani pasti ya, kita ini menjelang hari raya ya. Biasanya setelah hari raya pasti kita akan mengadakan event halal bihalal. Halal bihalal itu udah pasti akan kita lakukan. Nah, mungkin nggak jauh-jauh dari hari raya pastinya, karena kalau udah semakin jauh dari hari raya juga feel-nya udah berubah ya. Jadi mungkin paling lama kita akan buat itu 2 atau 3 minggu setelah hari raya kita akan buat halal bihalal. Kita mengacu pada hari halal tahun kemarin, yang mana tahun kemarin itu masih di masa pandemi. Iya. Tapi alhamdulillah kita bisa bikin sangat ramai dan meriah, dan saya rasa tahun ini harusnya lebih meriah lagi. Ya kan sekarang kan masyarakat lagi haus-hausnya nih. Ya, betul. Melihat event atau nggak konser apa segala macam gitu kan. Setelah halal bihalal mungkin ya kita akan berhadapan dengan event otomotif terbesar juga. Gias itu kan Agustus. Ya, Mas sekarang mungkin, masuk ke IAS ya? Saya jangan lupa tuh dikit. Sebetulnya udah masuk. Cuma Saya pesan dulu deh sekarang. kita nahan terus. Nahan. Oh iya. Baru tahun ini atau Udah dari sebelum 2017 kita udah aktif. Oh udah bergabung dengan IAS juga berarti ya? Ya karena kita nggak mandang bulu ya. Iya. Bulu monyet kayak bulu kucing. Ya memang event internal motor show yang di Indonesia kan hanya 2 ya besar. Iya. Mungkin akan satu lagi akan besar, cuma mostly masih besarnya 2. Ya kita kanan kiri lah, kita netral kan, nggak kemana-mana. Dan satu lagi mungkin agenda terbesar kita, pemilu. Pemilu. Oh, mau kapan tuh pemilunya? September tahun ini. Ya sekarang sih mulai ancang-ancang aja untuk teman-teman di komunitas yang memang punya kredibilitas yang baik, silakan kalau mau mengajuin. mencalonkan diri. Jadi calonnya itu Itu harus ketua. bebas apa gimana? Apa bebas? Bebas, yang penting dia didukung oleh Ini bapak saya mau nyalonin masalahnya. Ayo mulai. Harus. Nanti dapat tiket Gias Om satu. Satu doang. Jadi Monggo Om, siapa pun aja boleh ikut. yang penting dia didukung oleh Calon. komunitas tersebut. Ya, ada suatu komunitas. Walaupun komunitas itu baru nggak masalah. No Nggak problem. masalah. Era tadi boleh. Bikin Tadi baru ya? kan Mau bikin baru dari Baru. Saya mau nyalon bapak saya aja. Biar ada kerjaan aja dia. itu agenda terbesar. Itu agenda besar kita di tahun ini. Agenda paling besar kita di tahun ini itu. Oh, pemilihan presiden. Termasuk juga mungkin yang di wilayah lain juga ya. Iya. Masuk Jadi wilayah. kan kita ini belum dibahas tadi ya. Iya. FK3 itu ada di 8 wilayah Mas. Berapa wilayah? 8. 8. Jadi ada Jakarta, Banten, West Java, Jawa Barat, East Java, Jawa Timur, terus Sumatera Selatan, Jawa Tengah. Middle of Java, Jawa Tengah, sama Bali Nusra. Oh. Bali dan Kalimantan Nusra. belum kira-kira? Kalimantan belum. Makassar. Jayapura juga Makassar belum. sama Makassar. Jayapura juga belum. Belum. Oh. Berniat Ayo, Kayak itu monggo. masing-masing jadi ada gubernurnya ya? ada Iya. gubernur. Jadi Ada gubernur. paling atas itu kita presiden, kalau untuk wilayah setingkatnya berarti gubernurnya. Ada yang baru dan Apa tuh? Sercipara. Oh iya, Sercipara jatuhnya chief ya. Ya, Cip. Jadi kalau di mungkin ada beberapa di bawahnya wilayah ini yang setara provinsi, berarti kan kota lah ya. Kota itu hitungannya kita memanggilnya chief. Oh, Mulai tadi disebutin kan provinsi semua ya? Ya, Ya. provinsi semua. Ya. Kalau Chief itu yang sekarang ini baru ada Sercipara sama Kerawang Karawang, Karsidenan. Karawang. Sercipara itu apa? Serang. Bukan Serang. Bukan Serang. Serang. Semarang.
Semarang, bukan Semarang. Cirebon itu loh. Cirebon. Ini nggak kompak nih ya. Nggak kompak nih ya. Bukan Kelas bukan dulu sih, Kiai bro. Majapahit. Oh, Ciai iya, aja. Kiai Majapahit. Kan siapa? Kuningan, Cirebon, Tegal. lah itu Tegal itu. Jadi yang paling ada itu berarti dari West Java-nya sebenarnya Om Tante. Karena melihat kondisinya kan pusatnya ada di Bandung, sedangkan untuk ke Cirebon butuh Terlalu waktu dan biaya yang cukup lah. Iya. Bogor, Depok juga akhirnya kayak Bogor dan Depok masuknya ke Jakarta, sama Bekasi juga masuknya ke Jakarta, yang Bekasi kota. Iya. Kalau yang Bekasi kabupatennya itu masuknya ke wilayah Karawang. Karawang. Bagi-bagi Bekasi lah kita. Paling banyak di mana tuh Om Dylan? Apanya nih? Itunya komunitasnya yang Komunitas yang paling banyak, kalau ngelihat sekarang paling banyak di West Java sama Jawa Timur ya. East Sedangkan Java tuh kalau paling untuk- kompak. Ya, Gitu ya. Kalau Jakarta di mana pusatnya, Om? Jakarta ya Jakarta. Enggak, maksudnya langsung ke presiden atau ada Oh enggak. Ada Oh ini, apa Erwin. namanya, presidennya juga. gubernurnya? ya double job saya. Kerja 2 kali. Double job ya? Iya. Aduh, gajinya tebel ya. Komisinya lupa. Iya biasa tuh. Tahun ini juga harusnya memang di wilayah-wilayah ini juga ada regenerasi, karena memang ada beberapa wilayah yang memang sudah berakhir masa jabatannya dan memang Harus ganti ya. Itu berbarengan nggak pusat ganti langsung semuanya ganti gitu? Atau sendiri-sendiri? Harusnya semuanya ganti dulu baru ke pusat. Iya, oh gitu ya. Berarti semuanya pemilunya sama nih, ini dulu, ya, daerah kayak dulu. kayak pemilu serentak nih kayaknya. Daerah. Jadi syaratnya itu yang mengajukan dari klubnya sendiri ya. Harus member dari komunitas klub yang tergabung di keluarga besar FK3O. Oh gitu. Personal juga boleh. Personal juga boleh. Tapi dia memang sudah menjadi member klub. Gitu. Wah saya hidup sih jadi kayak enak. Ayolah. Silakan kalau mau jadi presiden FK3O. Enak loh. Ngurusinnya banyak. Kenapa? Enjoy kok. Ngurusinnya banyak yang diurusin. Tapi emang visi dan misinya FK3O sendiri tuh sejauh ini seperti apa tuh Om Delik? Ya pastinya visinya kita ingin mempersatukan dan menjalin komunikasi dari semua komunitas-komunitas yang ada di keluarga besar FK3O. Seperti itu. Pasti kita ingin menjadi jembatan untuk bisa memberikan satu wadah di mana teman-teman di komunitas ini bisa saling berkontribusi dalam hal-hal pastinya positif apapun itu. Gitu. Oh jadi Situ. community people nih paguyuban asli luar biasa keren Pak. Udah lama, yang paling lama ya jatuhnya yang pertama ya. Sampai tahun. Sekretariat kita di Komplek Angkasa Pura 2. Di Halim ya? Enggak, di Tangerang. Tangerang. Oh Tangerang. Kayaknya jualan Iya, kalau di search di Google-nya sih mie ayam apa? Bu Yami. Ibu Kenny. Ibu Kenny. Iya, Kebetulan ada salah satu tempat usaha dari rekan di pengurus kita yang dia bersedia untuk dijadikan Sekre ya. Terus kalau kegiatan sosial yang udah dilakukan FK3O apa? kegiatan sosial. Iya, misalnya kayak Kegiatan sosial mungkin saat ini kita ada kemarin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita melibatkan komunitas. Tapi gini, kalau di kegiatan-kegiatan sosial lebih banyak itu domainnya di wilayah-wilayah. Karena kan biasanya kan ada beberapa wilayah-wilayah kayak contoh kemarin ada satu kejadian alam, Iya, bencana kan, gitu bencana kan. segala macam. Nah, itu wilayah yang bergerak. Nah, kita biasanya hanya mensupport aja di wilayah itu. Terus kemudian kita mengumpulkan dari teman komunitas pun juga. Karena kan kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gitu, komunitas pun juga mengadakan juga. Sama juga dengan kayak Ramadan ini, Ramadan kita ada beberapa komunitas yang mengadakan sahur on the road, terus kemudian santunan ke yatim piatu dan lain-lainnya. Kita akan kolaborasi dan akan mensupport gitu. Gitu. Di kita pun juga mungkin ada lah untuk kegiatan-kegiatan sosial yang akan kita lakukan. Gitu. Nah, nih asli pengen banyak sebenarnya nanya yang banyak gitu. Oh, Cuma kan kadang-kadang waktunya nih. Aduh. Nyalain waktu. Kan 2 kali mati. Aduh ya. Nah untuk Om Ambru nih sebagai the good father Dari rambut ya? saya menganggapnya sebagai good father ya, dari anak-anak komunitas. Apa
apa nih harapan dari Om Amrul sendiri buat kedepannya nih untuk anak-anak komunitas ya gitu? Harapannya nggak muluk-muluk abadi aja. Abadi aja ya. Karena itu tadi gini, kita bicara komunitas nih, kita bicara klub. Sebetulnya tanpa kita sadari, kalau misalnya mereka pada ngumpul bawa keluarga, mereka bawa anak-anaknya itu dari kecil sudah diajari berkomunitas toh. Iya. Secara tidak langsung ketemu dengan teman-teman yang dari mungkin beda status, beda lokasi, beda apapun beda, dan itu mereka bisa bergabung, berbaur, akhirnya menjadi satu. Nah, pada saat orang tuanya sudah mulai masuki masa pensiun aktif di komunitas, ini anak sudah terbentuk dari kecil, akhirnya jadi regenerasi kan. Nah, komunitas itu ya selama dia tidak mati komunitasnya itu akan regenerasi. Terus-terusan ada ya. Terus-terusan ada, dan mohon maaf kita bicara mobil ya, bicara kendaraan sebagai benang merahnya dari FK3O ini kan kendaraan roda 4. Nah itu kan berlanjut terus, kan tidak ada masa mobil itu hilang. Next ya mungkin bukan yang konvensional, mungkin nanti yang e-vehicle yang kita masukin ke dalam fase tersebut, tapi tetap komunitasnya pasti akan ada, dan itu akan regenerasi sampai kapanpun akan bergulir terus. Nah itu makanya saya bilang abadi. Pengertian abadi di sini adalah dalam berarti yang positif. Kita harus sebagai FK3O harus menjaga ini semua. Kenapa? Karena untuk kepentingan semua, kepentingan kebersamaan semua. Itu aja. Luar biasa. Buat mother kita nih. Nah, nih aku mau tanya lagi nih. Kan sebagai perempuan lah jatuhnya ya di komunitas, apalagi ngurusin paguyuban nih. Hal tersulit apa nih tuh yang biasa ditemuin? Hal tersulit Ada nggak yang bikin? apa ya? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya. Komunikasi aja. Komunikasi aja. Iya, ya. asal lancar. Asal Akunya lancar. juga rajin komunikasi. Kalau akunya malas kan ya nggak bakal nyampe semua Nggak bakal infonya. nyampe. Oh. Lebih ke akunya rajin aja. Rajin aja. Ngelakuinnya kan juga pakai hati. Yes. Berarti itu juga senang juga ya ada di Karena yang di gitu. pikiran aku bukan karena uang, Oh. karena kan di sini Iya. juga kan nggak non profit, Oh. ya kan? Betul. Jadi ngelakuinnya harus dengan passion sama hati. Semua dari Kalau nggak hati. ikhlas, Iya, semua dari kalau nggak hati. ikhlas pasti ngerasanya ini gimana sih nih, susah banget Iya. komunikasi pasti banyak gitu loh. Oh, Gitu sih. gitu, siap. Bawa santai. Gue santai aja ya. Oke. Klub dan komunitas itu semua ujung-ujungnya adalah kerja bakti, Mas. Iyalah. Kalau yang jadi pengurus kerja bakti nggak ada biayanya, nggak ada fee-nya ataupun apapun yang masuk. Bahkan boleh dibilang mereka mengeluarkan biaya untuk Tenaga itu, dan dan pikiran. Tapi kenapa mereka senang-senang aja? Karena passion, Karena hobi. Dan ketemu timnya juga yang kompak ya, Om ya, Betul. baru betah gitu. Ya, dan Kalau bicara tim ya berganti, udah berapa kali kita katakan informasi, tapi yang ada ya ini aja 4L ini. saya pun Kompak lah ya. saya pun melihatnya begitu ya, beberapa pengurus bergonta-ganti segala macam, tapi ujung-ujungnya memang yang kembali seperti kata Mila bilang, yang benar-benar hati dan passion itu ya balik lagi abadi. Jadi ya. Karena Seleksi ya alam. seleksi alam. Karena kita nggak, ya balik lagi ini kan non profit ya. Profit. Kalau misalnya mau cari profit ya jangan di FK3. Gitu. Pasti udah banyak ngeluhnya kalau Ya. jangan di FK3. FK3 kita bikin senang-senang aja, nyantai-nyantai aja, Yang penting happy lah. happy, everybody happy. Gitu. Apalagi kita ada yang bertanya nggak? Om Didon. Om Didon nih. Om Didon kan kayaknya udah lama nih, boleh tahu nggak udah berapa lama berkomunitas? Oh, oke. Kalau saya berkomunitas dari Lahir, lulus ya. SMA itu sekitar tahun 2011an masuk. Itu awalnya memang tadi seperti singgung sama Om Amrul, masuk ke Toyota Soluna Community. Jadi di Toyota Soluna Community udah berjalan selama beberapa tahun, terus disuruh lah mengembangkan wilayah Tangerang saat itu.
masuk ke daerah Banten karena kebetulan kuliah di daerah sana ya. Membentuk diangkatlah jadi Korwil untuk Korwil Selagon, Serang Pandeglang Cilegon. Setelah itu diminta untuk kepengurusan tapi menolak, saya untuk kepengurusan nasional tapi menolaknya. Habis itu karena kendaraan udah dijual, akhirnya masuklah beli mobil silver juga, masuk ke Silverian. Kita satu klub tuh. Sorunanya tapi masih ada klubnya sampai sekarang. Masih ada. Oh, masih eksis ya. Gitu. Nanti bulan Agustus kalau nggak salah Jambore di Bali. Oh, nanti kita kapan-kapan kita undang ke sini. Enggak, bukan Soruna. Silverian. Boleh Om ya, kita undang ke sini ya. Oh, boleh dong, boleh banget. Kalau Tante Mila udah berapa lama Apa di komunitas? berkomunitasnya? 2014. 2014. Aku tergabung di Whitecare Indonesia. Oh, WCI. Iya, di sana aku Semua baru, Pak. Saya anak baru tuh. Saya anak baru. Sebutin dong, di lambung dong. baru selesai menjabat. Sebelumnya aku ketua regional di regional Betawi. Tuh, Nata. sama ini. Ini regional Betawi. Kenalan dong. Ternyata ini sesepuhnya. Ini sesepuhnya di sini loh. Sekarang mau Wahyu ya? Sebelum Wahyu apa Om Sabar tuh? Sebelum Wahyu. Sebelum Wahyu. Iya sebelum Wahyu apa? Iya, Tante Mila sebelum Wahyu. Iya. Ya kan Tante Mila duluan nih. Iya, baru Wahyu. Ada lagi nggak di atasnya? Ada. Oh ada lagi. Om Toto. Om Toto, ya Om Toto saya tuh kenal. Iya. Kan? Enggak. Senior gue loh ini. Kalau Om Pangru kan udah lama, Om Lilik deh. Kalau saya gabung di komunitas belum lama, saya newbie dan komunitas saya cuma satu. Komunitas saya cuma satu, saya gabung di komunitas itu tahun 2015. Tapi kalau ajakan untuk gabung di komunitas itu udah dari tahun 2009, karena memang di dunia pekerjaan saya tidak lepas dari komunitas. Saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di komunitas. Cuma kembali lagi karena pada waktu itu memang di tahun-tahun segitu saya masih sibuk, dari kemudian saya masih belum punya ketertarikan untuk gabung di komunitas. Nah di tahun 2016 itu semakin kencang tuh ajakan-ajakannya. Tapi kalau di motor, komunitas motor saya gabung. Pernah komunitas di Di motor. mana tuh? Kalau di motor? Kenapa? Motor di mana? Di Scorpio. Sama siapa? Dia apa? Ilis. Ya. Oh, nggak jauh-jauh kan? Nah seperti itu terus kemudian di 2016 barulah saya bergabung di komunitas Roda 4. Tapi ya itu tadi, tujuan gabung itu adalah pada waktu itu memang ada suatu triggernya, itu adalah saya pas ngajar di suatu tempat di mana saya dapat suatu pengaduan dari peserta itu, kok Pak itu kok teman-teman komunitas kok begitu. Kemarin saya pas di jalan ketemu teman-teman komunitas, jalan ditutup gini. Triggernya itu ada beberapa yang saya temuin di masyarakat umum yang mana mereka mengadukan bahwasannya kegiatan komunitas tuh banyak yang negatif. Banyak arogansinya di jalan. Nah, akhirnya disitulah saya baru mulai untuk ikut di komunitas. Cuma pada waktu itu saya nggak ikut di varian mobilnya, nggak mau ikut di pabrikan mobilnya, karena begitu saya mau ikut saya lihat, wah nomor ID-nya udah jauh. Takutnya ntar pas kopdar nggak bagian parkir. Iya. Makanya ada klub yang warna nih, dan memang cenderung saya suka sekali dengan warna tersebut, itu warna silver. Makanya saya gabung di Silverian gitu. Oh, ternyata kita satu klub ya. Om Pangru juga masuk tahu. Om Pangru nomor 1. Anak-anak Milis juga gue sebagian kenal Om. Anak-anaknya sebagai kenal. Kayak siapa? Riko, Iya. terus sama Ferry, Iya. itulah. Sama gitu. Emang kita jauh sih sebenarnya. Ada IG nggak nih? Ada F3O. Kalau untuk IG kita yang pusat itu FK3O_pusat. Dan kedua second akunnya ada di Humas FK3O, bukan second akun jatuhnya ya. Humasnya. Lebih humasnya lah, untuk humasnya sih. YouTube belum ada. Jadi kalau misalkan community people mau kepoin IG-nya FK3O boleh Om ya? Boleh Boleh banget ya pokoknya ya.
Facebook ada Facebook ada grupnya kita. Kalau mau gabung, mau tanya-tanya tentang klub, ada di FK3U Nasional. FK3U Nasional. Jadi ntar ada linknya di bawah ini Ada semua. semua. Oke, sekian dulu obrolan hangat kita nih bersama senior saya nih. Ternyata senior saya semua nih. Saya jadi malu ya. Thank you banget buat Om Didon, Tante Mila, buat the good father kita nih. Terima kasih. Om Jelik, makasih banyak loh. Terima kasih semuanya. Udah datang di Siap. Auto. Kapan-kapan kita ketemu lagi bincang-bincang lagi ya. Siap, sukses selalu untuk podcast. Amin. Terima kasih. Oke, sekian dulu Community People. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Pods Auto 3 Point Official dan ada IG-nya Pods Auto 3 Point. Ya, oke. Terima kasih. See you. Dah.